Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Syahani, NIM 19591105, kelas PGMI 4D. Baiklah, saya di sini ingin membuat video praktek mengajar mata kuliah Akidah Akhlak, yaitu materinya Akidah Akhlak kelas 5 semester 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya adik-adik? Sehat. Nah, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sa'li sadari wa yassir li amri data milisani yang kau kauli Robbi tubillahi robba wabil islami dina wabil muhammad nabiya wa rasulah Rabbah zikna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, pelajaran kita pada hari ini adalah akidah akhlak. Baiklah, kakak akan menjelaskan yang pertama, yaitu thayyibah. Thayyibah di sini berasal dari dua kata, yaitu al-kalimah. Al-kalimat yang berarti kalimat dan thayyibah yang berarti baik. Jadi indah. Thayyibah adalah kalimat yang kebaikan jika diucapkan akan mendapat pahala dari Allah. Nah, yang kedua yaitu manfaat thayyibah. Manfaat thayyibah yang pertama yaitu mendapat pahala, kedua ditambahkan rezekinya, yang ketiga terhindar dari depresi atau stres, yang kelima diampuni segala dosa-dosanya. Yang kedua yaitu tentang al-asma. Ada yang tahu al-asma? Tidak. Ya, al-asma adalah nama-nama atau sebutan Allah seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, gitu kan? Nah, dan sebagainya. Dan sedangkan al-husna artinya adalah baik, mulia, indah, dan lain sebagainya. Al-asma dan al-husna ini adalah kata yang kemudian membentuk sebuah istilah al-asmaul husna, yaitu nama-nama Allah. Nama-nama Allah ada yang tahu berapa? Ya. 99. Nah, al-asmaul husna ini adalah nama-nama Allah yang diambil langsung dari dalam Al-Quran. Jumlah asmaul husna ini masih diperdebatkan oleh para ulama karena Tangan sebelah situ aja. Karena meyakini bahwa jumlah ratusan sampai ribuan, namun lebih banyak lagi yang yakni jumlah wajib diketahui. Indah. Hikmah kita mempelajari al-asma dan al-husna ini, yang pertama mendapat pahala, kedua ditambahkan rezekinya, yang ketiga terhindar dari depresi atau stres. Nah, yang ketiga yaitu bertetangga atau bermasyarakat. Indah. Bertetangga adalah orang yang rumahnya berdekatan dengan rumah kita. Dan bertetangga ini juga merupakan memiliki ketentuan yang khusus. Ini berarti tetangga itu kita lebih bisa dekat walaupun kita berbeda suku. Nah, Cak Dedek ke Indah kan rumahnya dekat. Nah, itu tuh bertetangga. Yang selanjutnya yaitu contoh perilaku hidup bertetangga. Yang pertama yaitu saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Yang kedua saling tolong menolong dan memperdulikan satu sama lain. Dan yang ketiga saling bekerja sama dan mementingkan kepentingan umum ketimbang kepentingan pribadi. Yang keempat yaitu kikir dan serakah. Kakak tahu tidak apa kikir ke serakah? Nah, kalau serakah itu adalah keinginan ingin mempunyai harta secara berlebih-lebihan, yaitu seperti misalkan kakak lado
tas baru, itu kakak enggak lagi. Nah sedangkan tas kakak tuh masih ada. Nah itu tuh sifat serakah. Nah orang yang serakah tidak pernah puas dan merasa kurang dan ingin menguasai sesuatu yang lebih dari ia miliki. Nah sedangkan sifat kikir adalah keengganan mengeluarkan harta yang seharusnya disedekahkan, dan sifat ini merupakan akhlak tercela, haruslah dihindari. Yang selanjutnya yaitu akibat kita sifat kikir dan serakah. Yang pertama, menjadikan diri kita sebagai orang yang tamak. Yang kedua, mereka yang kikir berbudak hawa nafsu, tidak akan pernah merasa puas dan semakin rakus memenuhi nafsu. Nah, double itu. Dan yang ketiga, yang selanjutnya yaitu kisah Korun. Pindah sebaik mana? Kisah Korun. Nah, Korun di sini adalah paman Nabi Musa. Sedangkan menurut Amasy dan lainnya, Korun adalah sepupu Nabi Musa. Ayah Nabi Musa yang bernama Imran adalah kakak dari ayah Korun yang bernama Yashar. Baik Nabi Musa maupun Korun adalah keturunan Nabi Yakub. Awalnya Korun sangat miskin. Ia lalu meminta Nabi Musa untuk mendoakan agar memberikan harta benda yang sangat banyak. Tapi Nabi Musa menyetujuinya permohonan itu, sebab Nabi Musa tahu jika Korun orang yang soleh dan beribadah. Allah mengabulkan permohonan tersebut. Korun pun menjadi orang paling kaya. Ia memiliki ribuan gudang harta penuh emas dan perak. Sampai-sampai kunci gudang hartanya pun harus dipukul oleh beberapa pegawai yang kekal. Sayangnya akibat kekayaannya, Korun mengingkari nikmat Allah. Ia dengan sombong mengatakan bila kekayaannya itu diperoleh dari kepintarannya. Ia juga sibuk memamerkan kekayaannya kepada orang yang banyak, tetapi bersikap kikir. Hingga pada akhirnya Allah menjatuhkan azab dengan menggelamkan harta kekayaan Korun di dalam bumi. Nah itulah sebabnya nama Korun dikenal dengan sebutan harta yang tenggelam atau harta karun. Nah kisah kakak tahu harta karun apa? Emas, perak kan? Nah, itulah sejarah itu harta karun tuh dari orang yang tamak kayak kikir. Nah, orang yang tamak kayak kikir tuh orang yang tidak puas kayak apa tuh? Apa yang nyupunyo. Nah, kisah Korun tersebut diabadikan dalam Al-Quran surah Al-Qasar ayat 76 sampai 83 dan surat Al-Taubat ayat 39 sampai 40. Karena Korun mengingkari nikmat Allah atau kufur nikmat, akhirnya ia harus menanggung azab dari Allah. Korun beserta semua kekayaannya ditenggelamkan ke dalam bumi. Nah hikmah hikmah yang kita dapat dari kisah Korun adalah jangan terlalu sombong dengan harta, karena sesungguhnya semua itu hanyalah titipan Allah. Nah, dan janganlah kita menyombongkan diri dengan apa yang kita punya. Itu adalah sifat yang dibenci oleh Allah. Nah, yang selanjutnya yaitu kakak ingin beri tugas, yaitu siapa yang hafal surat pendek? Aku, Bu. Nah, coba kakak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, kakak ada apa? Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu kakak beri tugas, yaitu memahami sejarah Korun tadi. Nah, siapa yang bisa jelaskan minggu depan kakak beri hadiah. Nah, mungkin itu saja yang bisa kakak
jelaskan. Jika terdapat kesalahan kakak minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.